Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan terseret 5 meter saat mempertahankan tasnya dari penjamret di Jalan Letkol Iskandar. 4 tersangka kasus korupsi bibit buah di Kabupaten Ogan Komering Ulu ditahan Kejaksaan Negeri, sedang 1 tersangka lain masih buron. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu siapkan anggaran 1,3 miliar rupiah untuk merawat rumah ibadah. Tumpahan semen yang berasal dari truk molen atau truk mixer yang melintas di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palembang menjadi kotor dan membahayakan kendaraan yang melintas. Atas kejadian ini, pemerintah Kota Palembang akan menegur pihak perusahaan truk tersebut. Ceceran semen tampak terlihat keluar dari sebuah truk molen atau truk mixer di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palembang. Tumpahan semen ini bukan berasal dari satu kendaraan, namun setiap kendaraan proyek yang melintas akan menyisakan ceceran semen. Akibatnya di sepanjang jalan tersebut menjadi kotor dan membahayakan kendaraan yang melintas. Menanggapi keluhan masyarakat, pemerintah Kota Palembang berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menegur dan membina sopir beserta pemilik truk mixer agar tidak mengotori jalan protokol. Kemarin saya sudah minta sebenarnya kepada Dinas Perhubungan untuk coba diadakan pembinaan dengan para sopir dan pemilik usaha-usaha yang demikian, sehingga tidak lagi mengotori jalan-jalan protokol. Dan saya segera minta laporan dengan Dinas Perhubungan, nanti setelah saya minta laporan sejauh mana tindak lanjutnya. Sementara menurut Ahmad Bastari, Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, ceceran semen dari truk proyek tidak hanya membahayakan pengendara, namun juga dapat mengotori kebersihan dan keindahan kota. Beberapa kendaraan molen yang membawa semen itu tercecer, dan itu banyak sekali sehingga membekas di jalan. Akibatnya apa? Akibatnya satu, jelas kebersihan kota akan terlihat cemrawut. Keamanan pengguna jalan, karena apabila dia melewati tumpukan semen tercecer itu bisa terjadi kecelakaan, bisa tidak nyaman. Nah, ini akan kita sama-sama bertanggung jawab secara moral. Pemerintah Kota Palembang mengimbau kepada seluruh sopir truk molen untuk memperhatikan barang yang dibawanya saat berkendara. Sebab mereka wajib menjaga sarana dan infrastruktur yang ada sehingga keberadaan mereka tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Palembang. Dedi Rumansyah melaporkan dari Kota Palembang. Yang galak buat kotor Min. Informasi lainnya, 4 dari 5 tersangka kasus korupsi bibit buah di Kabupaten Ogan Komering Ulu resmi ditahan Kejaksaan Negeri. Sedang 1 tersangka lain masih diburu hingga masuk ke daftar pencarian orang atau DPO. Perbuatan kelima tersangka menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Usai diperiksa di ruang penyidik tindak pidana khusus, 4 orang koruptor yang masing-masing berinisial MA, RI, HS, dan AH ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi bibit buah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Keempat tersangka kemudian ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu selama 20 hari ke depan di Rutan Batu Raja. Namun salah satu tersangka berinisial RO mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri Oku sehingga ia masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar 3,6 miliar rupiah. Pada tahun 2019 lalu, kelima tersangka mengedarkan bibit buah tanpa sertifikasi dan tidak berlabel di 49 desa yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk mengelabui pemerintah dan masyarakat, kelima tersangka membuat label dan sertifikat sendiri. Mereka ini mengadakan kegiatan pengadaan bibit berlabel bersertifikat bibit unggul. Tetapi faktanya berdasarkan hasil penyidikan dari teman-teman penyidik, ya, semua bibit yang beredar itu di 49 desa tidak bersertifikat dan berlabel. Bahwa setelah dibeli bibit-bibit tadi yang tidak bersertifikat dan berlabel, kemudian tersangka ini membuat label sendiri
dan ditempelkan di bibit-bibit tersebut seolah-olah bibit tersebut adalah bibit bersertifikat berlabel. Menurut Kejaksaan Negeri Oku, 4 tersangka yang ditahan merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di pemerintahan Ogan Komering Ulu. Sedang 1 tersangka yang masih buron berinisial RO merupakan pihak swasta direktur dari PT Mitra Selayu. Atas perbuatannya, kelima tersangka melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tim gabungan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejari Musi Banyuasin, dan Kejari Padang Sidempuan menangkap buronan kasus korupsi penggelapan uang dan TPP pegawai di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Tersangka ditangkap di sebuah rumah di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara setelah buron selama 1 tahun. Saya Padang Sidempuan, Pak. Sebelumnya juga kan Bapak kan sudah dipanggil secara patut, Pak. Ini buktinya. Video amatir merekam saat tersangka Endang Waskito ditangkap tim gabungan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejari Musi Banyuasin, dan Kejari Padang Sidempuan di sebuah rumah di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Padang Matinggi, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Endang yang saat itu kerap tertidur lelap sempat dibuat terkejut dengan kehadiran petugas kejaksaan. Meski demikian, tersangka Endang tidak dapat berbuat banyak saat petugas memborgol tangannya. Endang Waskito merupakan buronan kasus tindak pidana korupsi penggelapan gaji ASN dan TPP di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, bulan Maret 2016 serta Januari 2017 silam. Tersangka membawa kabur uang 260 juta rupiah lebih yang seharusnya diberikan kepada 20 ASN di Kecamatan Lalan. Mantan bendahara Kecamatan Lalan itu ditangkap setelah menjadi buron selama 1 tahun. Mengamankan tersangka korupsi pembayaran gaji dan TPP pegawai di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin. Itu ditangkap di mana, Pak? Itu ditangkap di daerah Sidempuan. Sempat DPO pelakunya? Iya, jadi setelah ditetapkan tersangka pada tanggal 4 Oktober 2021, yang bersangkutan tidak datang. Pada tanggal 4 Oktober 2021 kita tetapkan dia sebagai DPO. Tersangka Endang Waskito saat ini telah dibawa pihak Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin untuk menjalani penahanan. Sementara petugas masih mendalami kemana uang hasil dari kejahatan yang pernah dilakukan tersangka. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu menyiapkan anggaran dana 1,3 miliar rupiah untuk melanjutkan program bantuan rehab rumah ibadah tahun 2023. Bantuan ini akan diberikan dalam bentuk hibah yang dilakukan secara bergilir dan bergantian. Rumah ibadah menjadi tempat yang sangat penting untuk keagamaan. Untuk merawatnya, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu akan melanjutkan program rehab rumah ibadah pada tahun 2023 mendatang. Pada tahun 2022, anggaran untuk program tersebut sebesar 750 juta rupiah. Namun pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu akan menambah jumlah anggaran tersebut menjadi 1,3 miliar rupiah. Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membenahi atau merenovasi rumah-rumah ibadah yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam bentuk hibah secara bergantian dengan syarat pengurus rumah ibadah harus membuat proposal yang ditujukan kepada bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kesra Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu. 2003 yang sudah teralokasi kemarin itu 750 juta, tapi kita masih minta mengajukan tambahan mengingat masih banyak proposal-proposal dari rumah ibadah yang perlu kita bantu. Kalau bisa paling tidak di angka 1,3 miliar untuk tahun 2023. Bantuan yang kita berikan untuk rumah ibadah itu dalam bentuk hibah. Nah, hibah ini salah satu syaratnya adalah harus ada proposal dari pengelola rumah ibadah itu. Jadi kalau mereka memberikan proposal kepada kita, kemudian proposal itu kita verifikasi, ya nanti kita bantu.
Dengan anggaran sebesar 1,3 miliar rupiah, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat membantu sekitar 30 sampai 40 rumah ibadah. Didi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.